الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عباد الله hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Asy-Syarh, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan kepada mukminin minnah yang telah Allah berikan kepada Rasulnya dan mukminin masuk di dalamnya. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu, yaitu dilapangkan untuk syariat Islam, dilapangkan untuk dakwah kepada Allah, dan terisi dengan akhlak-akhlak karimah, akhlak-akhlak yang mulia, mengharap dan berfikir mengutamakan akhiratnya, sehingga segala kebaikan dipermudah untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah laka sadrak, karenanya kebaikan dijadikan tidak sulit untuk beliau, dan itu merupakan taufik dari Allah kepada setiap mukmin. Kalau bukan karena taufik dari Allah ini, tidak akan semudah itu seseorang mau tunduk dan mengikuti kebenaran, mengamalkan apa yang menjadi kewajiban dan perintah Allah serta Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah letakkan pula dosa-dosamu, dosa yang Allah sebutkan alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Hal ini karena Allah telah berjanji kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, liyaghfira lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, agar Allah mengampuni dosa-dosamu, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka itu keistimewaan hanya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diampuni dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Artinya jika itu terjadi pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada beban pada diri beliau karena dosa hanya mendatangkan beban, membuat beban di dalam diri seorang hamba. Dosa membuat tekanan jiwa dalam dirinya, yang Allah katakan alladzi anqadha dhahrak. Dosa membuat wahsyah, liar dan berat kerenggangan hubungan antara seorang hamba dengan Khaliqnya tabaraka wa ta'ala. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat penyebutanmu, dimuliakan oleh Allah, sehingga tidak satu pun dari makhluk yang mencapai derajat itu, di mana tidaklah disebut Allah kecuali pasti bersamanya disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu dalam syiar-syiar penting di dalam Islam. Di awal orang Islam diwajibkan syahadat, ia sebut asyhadu an la ilaha illallah, bersamanya dia pula harus sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diangkat penyebutan Rasul. Demikian pula dalam azan maupun iqamat, asyhadu an la ilaha illallah, disebut pula bersamanya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Demikian pula dalam khutbah-khutbah dan perkara-perkara penting yang lainnya disebut nama Allah, di situ pula disebut nama Rasul SAW, diangkat penyebutan Rasul sebagai bentuk kemuliaan dan keagungan yang Allah berikan kepada beliau. Demikian pula diangkat penyebutan beliau di mana di umatnya beliau sangat dicintai dalam hati setiap umatnya, sangat diagungkan setelah Allah Ta'ala menjadi manusia yang paling mereka cintai, manusia yang paling mereka taati, dan paling mereka agungkan, sallallahu alaihi wasallam. Demikian Allah sebutkan 4 ayat pertama dari surat Asy-Syarah, maka kewajiban setiap mukmin untuk meminta taufik kepada Allah, doa kepadanya, karena taufik hanya dari Allah semata. Hanya Ia yang melapangkan dada seorang hamba, agar kemudian ia pun diangkat penyebutannya oleh Allah. Kata Imam Ibnul Qayyim, ayat ini tidak hanya untuk Rasul saja, tapi setiap yang mentaati beliau, setiap yang mengikuti beliau punya nasib dari ayat ini pula, punya bagian ayat ini jika dia taat dan mengikuti sunnah petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ibadallah, jamaah hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah memberikan janjinya, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya kepada mukminin. Fa inna ma'al usri yusra. Dan diulang lagi oleh Allah, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan bersamanya. Pasti setiap kesulitan membawa kemudahan. Sehingga para ulama sebutkan, kalaupun seandainya kesulitan itu masuk bersembunyi di lubang biawak, pasti kemudahan pun akan mengejar untuk mengikutinya. Di balik setiap kesulitan, pasti ada kemudahan. Allah pun sebutkan di ayat lain, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan jadikan setelah setiap kesulitan ada kemudahan bersamanya. Rasulullah pun menyebutkan makna yang sama, wa inna ma'al usri yusra. Dan bersama kesulitan ada kemudahan. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di 2 ayat ini, ayat ke-5 dan ke-6, ketika Allah sebutkan kesulitan, Allah sebutkan itu sekali. Karena keduanya di dalam 2 ayat disebutkan dengan lafaz ma'rifat. Inna ma'al usri, al-usri. Wa inna ma'al usri. Ma'rifat berarti dia sama. Tetapi yusra Allah sebutkan di kedua ayat dengan bentuk nakirah. Berarti beda kemudahan yang satu dengan yang lain. Maka ini menunjukkan satu kesulitan pasti diapit oleh 2 kemudahan. Oleh sebab itu Rasulullah sebutkan, walan yaghlibul usru yusrain. Dan tidak akan satu kesulitan mengalahkan 2 kemudahan. Karena Allah sebutkan kemudahan ada 2 bersama satu kesulitan. Yang kedua, ketika Allah sebutkan tentang kesulitan, Allah sebutkan itu dengan alif lam, al-usr.
yang itu menunjukkan segala bentuk kesulitan, menunjukkan istighraq, betapa besar kesulitan itu, betapa berat seberat apapun kesulitan itu, semua bentuk dan jenis kesulitan pasti dan harus diyakini kemudahan, bahkan dua kemudahan bersamanya, tinggal iman dan keyakinan setiap hamba dalam menghadapi semua itu. Fa'idha afraghta fansab, maka jika kamu selesai dari suatu kesibukan tertentu, sehingga dalam hatimu tidak tersisa hajat yang akan menyibukkan kamu dari ibadah kepada Allah, hatimu telah kosong, hatimu telah bersih, tidak terganggu, tidak lagi tersibukkan, masih memikirkan yang ini atau yang itu masih belum rampung. Tapi yang Allah sebutkan, jika benar-benar selesai, fansab, maka bersungguh-sungguhlah dalam beribadah atau dalam berdoa kepada Allah, karena ketergantungan kepada kesibukan tertentu mengganggu konsentrasi dan kekhusyuan seorang hamba dalam ibadah kepada Allah. Terlebih itu jika menyita qalbunya. Walan yaj'alallah lil 'abdi min jawfaini fi qalbih. Dan Allah tidak akan jadikan pada setiap hamba ada dua hati dalam dirinya. Qalbu hanya satu. Maka jika seseorang hendak beribadah kepada Allah, jangan ia ada kesibukan tertentu dalam hatinya. Disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, min fiqhir rajul qadha'u hajatih qabla ibadatih. Dari tanda kefakihan seorang hamba, dia selesaikan hajatnya sebelum ibadahnya, sehingga dalam ibadah dia tidak tersibukkan. Dan mana itu yang Rasulullah sebutkan, la salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak ada salat kalau itu di depan makanan, artinya kamu dalam keadaan lapar, hatimu tersibukkan, salatmu gak akan bisa khusyuk. Demikian pula tidak ada salat kalau dia menahan buang kotor, buang air kecil atau BAB, atau itu angin. Ketika itu ditahan, tersibukkan hatinya, sulit untuk dia khusyuk dalam ibadahnya. Maka selesaikan hajatmu, sehingga ibadahmu benar-benar khusyuk kepada Allah. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu raghbah, berharap sangat untuk dikabulkan doamu, agar Allah menjawab dan memberi segala permintaan dan doamu kepadanya. Demikian Allah membimbing kaum mukminin, dan ayat dipegangi oleh sebagian para ulama, dalil yang menunjukkan disyariatkannya orang itu berdoa setelah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sebutkan setelah perintah untuk mereka ibadah, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ لِلْعِبَادَةِ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Kemudian diperintah untuk raghbah, betul-betul berharap, memohon agar dikabulkan dan diterima segala doa dan permohonannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu ma sami'tum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.